Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, saudara-saudaraku yang jauh yang dekat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan berkisah tentang seseorang yang kita rindukan, seseorang yang kita cintai, seseorang yang ingin sekali kita nanti bertemu di akhir kelak. Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu bertepatan dengan terjadinya sebuah perang yang menggunakan pasukan gajah. Pada saat itu ada seorang raja Yaman bernama Abraha yang sangat membenci Mekah, sangat membenci kemakmuran di kota Mekah, karena di Mekah sangat maju perdagangannya. Orang-orang banyak berbondong-bondong datang ke Mekah untuk beribadah menyembah berhala. Maka timbul kebencian semakin dalam di hati Abraha. Lalu Abraha membawa pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah, pemilik Ka'bah, tidak diam begitu saja. Allah menurunkan pasukan burung ababil yang membawa batu-batu berisi api. Lalu seketika para gajah tentara beserta Abraha hancur mati oleh burung ababil kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad adalah anak dari Abdullah dan Siti Aminah. Pada saat itu menjelang kelahiran Nabi Muhammad, malam terasa sejuk, angin berdesir pelan, sepoi-sepoi terasa sangat tenang, tak ada suara binatang terdengar. Pohon-pohon, tumbuhan, semua begitu segar, sejuk menyenangkan. Lalu Allah memerintahkan para malaikat untuk membuka pintu-pintu syurga. Itulah menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Lalu lahirlah seorang bayi yang dinanti, seorang bayi yang sudah ada tercatat, tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Bahkan nabi-nabi sebelumnya sudah membicarakan tentang kelahiran seorang nabi akhir zaman. Ketika lahir, rumah Siti Aminah mengeluarkan cahaya besar. Sejak itulah semakin makmur kehidupan di Mekah. Lalu ada kebiasaan bangsa Arab, ketika seorang bayi lahir, Aminah menyusuinya 2 hari saja. Kemudian disusui oleh perempuan di pedesaan. Pertama kali disusui oleh Nusaibah di pedesaan, hanya beberapa hari saja. Setelah itu disusui oleh ibu Halimah bin Sa'diyah. Halimah Sa'diyah menyusuinya selama 4 tahun. Halimah membawanya ke pedesaan, lalu mengajaknya mengembala. Selama asuhan Halimah begitu merasa banyak kemakmuran, banyak keberkahan bagi keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Domba-dombanya menjadi gemuk, susu dombanya begitu banyak. Dan pada saat itu pula, di usia anak-anak itu, seorang Jibril datang membelah Nabi Muhammad. Dadanya dicuci, dibersihkan dari sifat-sifat bakhil seorang manusia. Lalu Halimah harus mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya Aminah. Namun pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad harus menyandang status yatim piatu karena Siti Aminah ibundanya meninggal. Selanjutnya Rasulullah diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Namun lagi-lagi hanya bertahan sebentar bersama Abdul Muthalib. Di usia 8 tahun kakeknya harus meninggal dunia. Selanjutnya diasuh oleh pamannya yang sangat mencintai Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Bersama Abu Thalib dikenalkan cara mengembala, dikenalkan cara berdagang.
hingga Nabi Muhammad begitu mahir untuk berdagang dan diberi julukan Al-Amin karena begitu terpercaya dalam melakukan perdagangan. Lalu di usia 25 tahun Nabi Muhammad sudah berangkat mengikuti kafilah-kafilah dagang ke Syam, dan Nabi Muhammad menjual barang-barang dari seorang perempuan kaya bernama Khadijah bin Khuwailid. Lalu dagangan-dagangan itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad membawa keuntungan besar, sehingga Masya Allah, seorang yang ikut berdagang bersama Muhammad waktu itu belum menjadi Rasulullah mengabarkan berita baik ini kepada Khadijah, bahwa mendapatkan keuntungan besar dari seorang laki-laki bernama Muhammad. Lalu Khadijah binti Khuwailid begitu terpesona pada Nabi Muhammad, dan ia pun melamarnya untuk menjadi suaminya. Lalu Muhammad pun menerima pinangannya. Masya Allah. Lalu bersama Khadijah, Nabi Muhammad memiliki 6 orang anak. Ada Abdullah, ada Qasim, ada Ummu Kulsum, Halimah. Lalu ada yang terakhir adalah Fatimah. Ya, selanjutnya Nabi Muhammad merasa keadaan kota Mekah semakin jahiliyah. Nabi Muhammad memilih menyendiri di dalam gua Hira. Sering menyendiri hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu pertama kali, Iqra. Ya, dalam surat Al-Alaq Allah memerintahkan, bacalah. Lalu Muhammad bingung, apa yang dibaca? Aku tidak bisa baca. Lalu Allah berkata lagi, bacalah. Lalu dia bingung, apa? Aku tidak bisa membaca. Bacalah. Maka Nabi Muhammad pun membaca pelan-pelan. Lalu ia mempelajari ternyata isi kandungan Qur'annya. Terus berangsur hingga akhirnya Nabi Muhammad menutup mata di usia 60 tahun. Menjelang ia menutup mata, Nabi Muhammad berpesan kepada umatnya, jika engkau ingin selamat dunia dan akhirat, berpeganglah pada 2 hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Maka kita hendaknya mengikuti. Jika kita mencintai Rasul kita, maka kita mengikuti semua ajarannya, pesannya. Cintai Quran dan jalankan kehidupan sesuai petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Masya Allah. Semoga kita semua menjadi ahlul Quran, pecinta-pecinta Quran yang mencintai Rasulnya, yang diselamatkan Allah hingga akhir zaman. Demikian sedikit dari saya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.